warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengukur analisa energi atau penentuan gross energi. Jadi prinsip kerja dari kalorimeter bom ini alatnya ada, kita lihat di belakang sana. Ini terdiri dari tabung. Ini tabung baja tebal ya, tabung baja tebal dengan tutup kedap udara. Kedap udaranya yang ini. Kemudian nanti tutup sejumlah sampel ini, sampel tertentu yang akan diukur itu dimasukkan dalam cawan platina ya. Di dalam cawan platina ini, namanya cawan platina. Bentuknya kecil ya, cawan platina. Nanti sampel akan dimasukkan di sini dan sebuah kumparan besi yang diketahui beratnya ya. Jadi kita nanti juga akan membutuhkan timbangan. Kita pakai timbangan digital ya, timbangan digital. Jadi kumparan kawat yang tadi itu diketahui beratnya ya, itu akan ditimbang. Itu juga akan dibakar bersama-sama, kemudian ditempatkan pada cawan platina sedemikian sehingga menempel pada zat yang akan diuji ya. Nanti zatnya akan diuji di sini. Kemudian kalorimeter bomnya itu kemudian ditutup ya. Ditutup, kemudian dikencangkan. Setelah itu bom diisi dengan oksigen. Kemudian bom itu dimasukkan dalam kalorimeter yang diisi air ya. Jadi airnya juga ditahu berat timbangannya. Setelah semua tersusun, nanti sejumlah tertentu aliran listrik. Aliran listrik ini akan dialirkan ke kawat besi dan setelah itu terjadi pembakaran. Nah, kenaikan suhu ini kemudian diukur kapasitas panasnya ya, kapasitas panasnya, kemudian bom kalorimeternya, pengaduk dan termometer. Nah, alat-alat yang akan digunakan dalam pengukuran analisis energi atau penentuan gross energi ini adalah, yang pertama itu adalah cawan platinum seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian ini ada kawat mikron, kemudian ada benang. Ini ada benang ini digunakan sebagai pemicu api untuk menghubungkan sampel tadi dengan benang pemicu api ya. Kemudian ada tabung bomnya, kemudian ada termometer. Termometernya ini dan termometer ya. Kemudian ada kabel anoda ya. Ada kabel anoda. Kabel anoda dan katoda. Nah, kemudian bahannya itu adalah sampel ya. Sampel apa yang akan kita uji. Nah, pada hari ini sampel yang akan digunakan adalah tepung daun lamtor. Nah, prosesnya sama seperti percobaan sebelumnya. Jadi sebelum melakukan penimbangan sampel, terlebih dahulu juga kita siapkan alat tulisnya untuk menulis berapa sih berat sampel yang kita gunakan nanti. Nah, di sini ada cawan platinum yang seperti Ibu perlihatkan tadi. Nah, cawan ini tidak perlu kita timbang karena pada percobaan uji energi berat cawan itu tidak kita gunakan datanya, sehingga berat cawannya tidak usah ditimbang atau tidak usah dicatat gitu. Ini kita masukkan cawannya, kemudian langsung kita terakan saja ke angka 0. Kita timbang sampel itu jangan sampai melebihi 1 gram, jadi di bawah dari 1 gram. Jadi seperti ini. Nah, selesai kita timbang, di sini tercatat angka 0,974 gram. Oke, setelah penimbangan tadi, selanjutnya sampel yang setelah kita timbang tadi akan kita preparasi untuk masukkan ke dalam rangkaian tabung bom. Nah, setelah kita melakukan penimbangan, kita siapkan kawat sepanjang 5 cm, kemudian benang pemicu api itu sepanjang 8 cm untuk nanti kita pakai sebagai salah satu alat pemicu api di dalam membom sampel yang akan kita analisis.
Nah, usahakan dalam preparasi kabel kawat atau benang pemicu apinya, benangnya harus tertanam di dalam sampel. Nah, setelah komponennya sudah selesai kita preparasi seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam bom, tabung bom seperti ini. Tetapi sampel sebelum kita masukkan, kita masukkan dulu Aquades sebanyak 1 mili atau setara dengan 20 tetes. Nah, setelah kita isi dengan Aquades, kemudian kita masukkan peralatannya seperti ini. Kemudian kita eratkan, jangan sampai ada udara dalam tabung tersebut. Nah, sampelnya dalam sini seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kemudian kita ambil ember bom kalorimeter dengan Aquades yang sudah kita siapkan di sini. Nah, di sini untuk ember bomnya sendiri kita menggunakan Aquades itu sebanyak 2 kg. Jadi Aquadesnya ditimbang, bukan diukur. Nah, setelah Aquades kita timbang sebanyak 2 kg ke dalam ember bom tersebut, kemudian kita masukkan ke rangkaian bom kalorimeter. Nah, setelah bomnya siap, di sini ada rangkaian untuk pengisian oksigen. Kita pasang di sini seperti ini, sampai tidak bergerak. Kemudian setelah siap, kita klik tekan tombol ini, tombol gas filling. Kita tekan seperti ini. Nah, setelah jarumnya mentok di 10 atm, kemudian kita matikan pengisian gasnya. Nah, setelah gas kita isi, kemudian gasnya kita keluarkan kembali. Kenapa kita keluarkan kembali? Ditakutkan di dalam pada saat kita mengisi sampel tadi ada udara yang masuk selain gas yang kita pakai untuk membakar nanti. Jadi pertama kita masukkan gas, kemudian kita keluarkan kembali. Setelah oksigennya kita rasa benar-benar sudah habis di dalam bom tersebut, kemudian kita isi kembali. Prosedurnya sama seperti pengisian awal. Nah, kemudian bomnya tersebut kita masukkan ke dalam ember bom yang berisi dengan Aquades tadi sebanyak 2 kg. Kita masukkan ke dalam sini. Sampai dia tidak bergerak. Oke. Ada yang namanya seperti tadi kabel anoda katoda. Terus kita sambungkan ke bom. Kemudian ketika sudah tersambung, kita pasang penutup dan sirkulasinya. Ketika terpasang seperti ini, kemudian sirkulasinya kita nyalakan. Setelah itu kita cok tadi penyambung anoda katoda seperti ini. Kemudian termometernya kita masukkan seperti ini. Ketika sudah terpasang renggannya, kita nyalakan. Nah, setelah alatnya
on atau siap digunakan, kita program kembali ke 0 dulu. Nah, setelah itu kita tunggu kurang lebih 5-10 menit sampai suhunya masih konstan. Kemudian kita siap untuk membom atau membakar sampel yang ada di atas atau ada di dalam tabung tersebut. 5 minutes later. Di sini tercatat suhunya itu 0,03 derajat Celcius. Nah, ketika suhu tercatat di layar sensor, jadi kita siapkan buku tadi, kita catat berapa suhunya, 0,03 derajat Celcius itu tercatat sebagai T1 atau suhu sebelum pembakaran. Nah, setelah dicatat, kemudian di sini ada tombol fire. Nah, kita tekan selama 10 detik untuk pembakaran sampel yang kita preparasi di dalam tabung tersebut. Nah, kita tekan 1, 2, 3, tekan selama 10 detik. Ketika cukup, kita lepas. Nah, naiknya suhu pada suhu awal berarti menandakan bahwa pembakaran di dalam tabung bom itu sedang berlangsung. Jadi kita menunggu sampai sensor atau layar di sini suhunya tidak bergerak lagi, sehingga itu dinyatakan sebagai T2 atau suhu setelah pembakaran. Setelah kita menunggu kurang lebih 15-20 menit pembakaran, di sini sudah tercatat suhunya itu 1,70 derajat Celcius itu sebagai T2 atau suhu setelah pembakaran. Nah, setelah selesai, kita matikan seperti ini. Setelah itu kita cabut sirkulatornya, kemudian kabel analog katurannya. Kemudian tabungnya kita angkat keluar. Oke, setelah selesai, kemudian kita keluarkan dulu gasnya. Kita mau cek apakah sampel yang kita bom tadi betul-betul terbakar atau tidak. Jadi hasil pembakarannya seperti ini. Jadi untuk pengeboman sampelnya berarti berhasil, sehingga data yang kita tulis tadi bisa kita gunakan dan bisa kita masukkan ke dalam rumus perhitungan.